Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama aku Ivon Margiati. Oke, masih semangat ya teman-teman untuk belajar menghadapi soal-soal seleksi kompetensi bidang bagi teman-teman yang daftar CPNS di tahun 2024 ini. Nah, jadwal sudah di depan mata ya teman-teman, dan kisi-kisi dari Kemenpan RB pun juga sudah keluar. Silahkan teman-teman pelajarin kisi-kisi terbaru dan tentunya persiapkan juga diri kalian dalam menghadapi soal-soal seleksi kompetensi bidang sesuai jabatan yang kalian lamar. Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk SKB bagi teman-teman yang daftar CPNS, bisa juga untuk kompetensi teknis bagi teman-teman yang daftar P3K Formasi Arsiparis. Sebelum kita masuk ke latihan soal, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu ya tombol subscribe-nya. Kalau sudah, silahkan bunyikan loncengnya juga supaya kalau aku upload video, teman-teman dapat notifikasi. Silahkan juga like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh juga di-share nih ke teman-teman kalian yang sedang mengikuti tes SKB atau kompetensi teknis formasi Arsiparis. Langsung aja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Di bawah ini merupakan organisasi kearsipan kecuali. Ini tahun kemarin banyak yang cerita ya teman-teman, keluar di soal-soal mereka. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Kecuali ya. A. ICA, B. IPI, C. Sarbika, atau D. SAA. Nah, teman-teman silahkan jawab. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? B. Jawabannya adalah IPI. Jadi untuk organisasi kearsipan ini internasional ya teman-teman. Untuk ICA itu adalah International Council of Archives, adalah organisasi non-pemerintah yang netral yang didanai secara mandiri oleh anggotanya dan memiliki sekitar 1.400 anggota di 199 negara. Kemudian ada Sarbika, adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1968 di Kuala Lumpur, Malaysia. Organisasi ini beranggotakan para pemimpin lembaga kearsipan di negara-negara ASEAN. Yang ketiga ada SAA atau Society of American Archivists, adalah organisasi profesional arsiparis nasional terbesar dan tertua di Amerika Utara. SAA ini sendiri didirikan pada tahun 1936. Kenapa kecuali IPI? Karena IPI itu adalah singkatan Ikatan Pustakawan Indonesia. Jadi beda ya teman-teman antara organisasi kearsipan dengan Ikatan Pustakawan Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pameran yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada pengunjung tentang sebuah subjek atau tema tertentu dari perspektif sejarah disebut A. Pameran fungsional, B. Pameran tematik, C. Pameran peringatan, atau D. Pameran institusional. Jadi di video kali ini aku acak ya teman-teman temanya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pameran tematis. Aku kasih penjelasan tentang jenis-jenis pameran, ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah pameran tematis tadi. Kemudian yang kedua ada pameran peringatan, yang artinya pameran yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan untuk memperingati sebuah peristiwa dalam sejarah. Kemudian ada jenis pameran institusional, yaitu pameran yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan sebagai pengelola arsip statis dan kasana arsip statis yang dimiliki. Kemudian jenis yang keempat ada pameran fungsional, yaitu pameran yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan dengan menitik beratkan pada penyebarluasan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan. Lanjut soal nomor 3. Pameran kearsipan merupakan kegiatan unjukan citra atau display naskah asli atau kopinya untuk tujuan pendidikan dan pengembangan budaya. Kegiatan ini biasanya melibatkan unsur di bawah ini kecuali A. Arsiparis, B. Kurator, C. Sejarawan, atau D. Konservator.
Ini juga soal yang kemarin teman-teman dapatin, kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang, kecuali ya teman-teman, hati-hati, jawabannya adalah yang D, konservator. Next, soal nomor 4. Tujuan pameran kearsipan antara lain di bawah ini, kecuali A. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, B. Meningkatkan akses publik terhadap khasanah arsip, C. Menyajikan arsip kepada masyarakat dalam tema-tema tertentu, atau D. Menambah jumlah viewers pameran kearsipan. Tujuan pameran kearsipan ya teman-teman, kecuali. Jawabannya adalah yang D. Menambah jumlah viewer pameran kearsipan. Lanjut soal nomor 5. Isian atau kartu untuk mencatat surat-surat yang masuk atau keluar yang tergolong surat penting dan berfungsi sebagai alat penyimpanan surat dan penemuan kembali disebut A. Kartu petunjuk silang, B. Kartu kendali, C. Destray, D. Dosir candak. Nah, mungkin buat teman-teman masih asing ya dengan istilah-istilah seperti ini, terutama yang bukan kuliah di bidang kearsipan. Kayak destray, dosir candak, itu apa sih Kak? Nah, ini jawab dulu ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang B, kartu kendali. Kita bahas pengertian dari masing-masing opsi jawaban yang aku kasih ya teman-teman. Untuk pengertian masing-masing kita bahas ya teman-teman. Kartu petunjuk silang adalah kartu yang digunakan untuk memberikan petunjuk pada suatu dokumen yang mempunyai masalah lebih dari satu. Untuk dosir candak sendiri adalah hasil proses penghimpunan arsip suatu urusan tertentu yang penggarapannya belum rampung, yang terdiri dari berbagai masalah yang saling berkaitan. Untuk destray adalah tempat untuk menyimpan arsip yang dapat diletakkan di atas meja atau di atas peralatan lainnya. Nah, untuk istilah-istilah kearsipan sudah aku bikin di video aku sebelumnya, ada 2 part ya teman-teman. Silahkan teman-teman pelajarin juga untuk istilah-istilah kearsipan part 1 dan part 2. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 6. Kantor arsip di Jakarta pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 adalah A. Gunseikabu Kobun Shokun, B. Landarsif, C. Arsip Negeri, atau D. Arsip Negara. Nah, ini juga sharing-sharing dari tahun kemarin ya teman-teman. Jawabannya adalah yang, kalau dilihat dari bahasanya kelihatan ya teman-teman, opsi jawaban yang tepat adalah yang A. Gunseikabu Kobun Shokun. Nah, untuk pembahasannya kita bahas dari awal ya teman-teman. Untuk lembaga kearsipan di Indonesia seperti yang kita kenal sekarang ini, secara de facto sudah ada sejak tanggal 28 Januari tahun 1892 ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan Landarsif. Lembaga kearsipan pada masa pendudukan Jepang disebut dengan istilah Kobun Shokan yang ditempatkan di bawah Bunkyo Kyoku pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan Landarsif diambil oleh pemerintah Republik Indonesia dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah Nika datang ke Indonesia. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Sedangkan sebagai pimpinan lembaga Arsip Negara tersebut adalah Profesor R. Sukanto. Profesor R. Sukanto merupakan orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Dan tidak ada salahnya teman-teman juga pelajarin tokoh-tokoh yang ada di dunia kearsipan ya teman-teman, sampai nama kepala ANRI terakhir itu siapa, silahkan teman-teman bisa pelajarin. Silahkan searching di Google ya. Kita lanjut soal nomor 7. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI adalah lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada A. DPR, B. MPR, C. Presiden, atau D. Menteri? Jawaban yang tepat adalah yang C. Presiden. Soal nomor 8. Arsip Nasional Republik Indonesia, disingkat ANRI, merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemimpin ANRI disebut A. Ketua, B. Direktur, C. Kepala, atau D. Manajer. Simpel ya teman-teman pertanyaannya, tapi ini juga keluar di tahun kemarin. Nah, jawaban yang tepatnya yang mana nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang C. Kepala ANRI. Semangat soal nomor 9. Alat penyimpanan arsip yang dilengkapi dengan sistem pencari letak nomor arsip yang dibutuhkan, sehingga nilai nomor arsip dibutuhkan akan muncul atau diambil di antara permukaan arsip lainnya, disebut A. Visible Record Cabinet, B. Vertical Plan Filling System, C. Roll Opaque, atau D. Retrix. Banyak yang bingung ya, istilah baru lagi buat kita semua. Jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang D. Retrix. Nah, kita bahas untuk opsi jawaban yang masih istilah-istilah baru ya teman-teman. Untuk Visible Record Cabinet adalah tempat penyimpanan arsip dengan menggunakan kantong-kantong kartu tersusun yang disimpan dan dijepit di dalam laci atau baki, kemudian tersusun dalam kabinet. Kemudian untuk Vertical Plan Filling System adalah lemari yang terbuat dari besi plan, digunakan untuk menyimpan gambar dengan sistem penyimpanan yang vertikal atau digantungkan ya teman-teman. Kemudian Roll Opaque nih, Roll Opaque arsip adalah lemari arsip yang dapat digerakkan secara manual atau mekanis untuk menyimpan dokumen dalam jumlah yang besar atau banyak ya teman-teman. Nah, lemari arsip ini dapat menghemat ruang kantor dan membantu menjaga keteraturan dan keterorganisiran dokumen. Istilah-istilah ini juga sudah aku taruh di video tentang istilah di bidang kearsipan ya teman-teman. Kalau nggak salah dulu aku kasih di part 2 kalau nggak salah ya. Sekarang kita ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Suatu kegiatan pencatatan semua koleksi arsip yang memiliki atau disimpan baik secara lembar per lembar atau secara berkelompok atau berkas arsip disebut A. Inventarisasi arsip, B. Filing arsip, C. Restorasi arsip, atau D. Record. Nah, kegiatan pencatatan jawabannya adalah yang A. Inventarisasi arsip. Sekarang kita bahas untuk penjelasan dari opsi jawaban selain inventarisasi arsip, yaitu ada filing. Filing itu adalah proses kegiatan menata atau mengatur, menyusun dan menyimpan arsip secara sistematis sehingga dengan mudah dan cepat arsip tersebut dapat ditemukan kembali setiap saat diperlukan. Ada lagi istilah restorasi arsip. Nah, ini untuk teman-teman yang pustakawan terampil, kalau nggak salah di kisi-kisinya ada ya tentang restorasi arsip. Silahkan teman-teman pelajarin juga. Dan sudah ada di video aku sebelumnya, udah tak bikinin khusus tentang restorasi arsip. Silahkan teman-teman simak aja. Pengertiannya adalah memperbaiki arsip-arsip yang rusak sehingga dapat digunakan dan disimpan untuk waktu yang lebih lama lagi. Kemudian ada record, yaitu jenis arsip inaktif yang sudah menurun nilai kegunaannya dalam proses administrasi sehari-hari. Arsip ini tidak terdapat di unit-unit kerja, tetapi akan sudah berada di unit kearsipan organisasi yang bersangkutan. Oke teman-teman semuanya, cukup sampai di 10 soal dulu ya pembahasan kita, latihan soal kita bagi teman-teman yang daftar di formasi arsiparis, baik teman-teman yang daftar di formasi arsiparis ahli maupun formasi arsiparis terampil. Dan silahkan teman-teman pelajarin sesuai dengan kisi-kisi yang sudah keluar.
Dan saran aku ya teman-teman, seperti video kemarin aku jelasin, jangan hanya belajar sesuai dengan jabatan yang kalian lamar. Misal teman-teman daftar jabatan arsiparis terampil, silahkan pelajarin juga, nggak ada salahnya teman-teman pelajarin kisi-kisi untuk arsiparis ahli, begitupun sebaliknya. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat video aku sampai selesai. Silahkan klik subscribe buat yang belum subscribe. Silahkan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.